Namaku Rian. Tahun 2018, aku bekerja di sebuah pabrik yang berada di pinggiran kota. Pabrik itu cukup besar, dengan ratusan mesin jahit berderet rapih, dan suara dengungnya memenuhi ruangan sepanjang hari. Sistem kerja di pabrik ini dibagi menjadi 2 shift siang dan shift malam. Karena kebutuhan produksi yang tinggi, kadang aku harus bergantian dengan karyawan lain. Dan sejak awal masuk, aku sering kebagian shift malam. Awalnya, kupikir itu bukan masalah. Suasana malam kan biasanya lebih tenang, lebih fokus, dan tidak terlalu banyak orang. Tapi, ada hal yang langsung aku rasakan sejak pertama kali menginjakkan kaki di pabrik ini saat malam hari. Udara terasa lebih dingin dan sepi, sangat sepi. Hanya ada suara mesin jahit dan langkah kaki para pekerja yang sesekali terdengar di antara deretan meja kerja. Lampu-lampu di langit-langit memang menyala, tapi tidak semuanya. Beberapa sudut terlihat gelap, seperti sengaja dibiarkan begitu. Bayangan-bayangan mesin membuat lorong-lorong terasa sempit dan menekan. Kadang, aku merasa ada mata yang mengawasi dari balik gelap itu. Area tempatku bekerja berada di bagian tengah pabrik. Dari sini, aku bisa melihat sebagian besar ruangan. Tapi di ujung sana, jauh dari keramaian, ada sebuah lorong yang mengarah ke gudang dan ruang jahit lama. Tempat itu selalu tampak berbeda. Entah kenapa, seperti tidak seharusnya ada di sana. Malam pertama, aku mencoba mengabaikan semua itu. Aku fokus bekerja, memotong kain sesuai pola, memeriksa jahitan, dan membantu rekan lain yang kehabisan bahan. Tapi setiap kali aku menoleh ke arah lorong itu, perasaanku tidak enak. Hawa dingin dari sana berbeda dengan hawa dingin dari kipas atau AC. Dinginnya menusuk. Aku pikir ini hanya perasaanku saja. Lagi pula, ini cuma malam pertama. Mungkin aku hanya butuh waktu untuk terbiasa. Tapi ternyata malam-malam berikutnya, perasaan itu semakin kuat dan semakin aneh. Malam itu, sekitar pukul 1 dini hari, mandor menyuruhku memeriksa stok benang di gudang belakang. Lokasinya tidak terlalu jauh, tapi untuk sampai ke sana, aku harus melewati lorong yang jarang sekali dipakai. Lorong itu sempit, hanya cukup untuk 2 orang berjalan berdampingan, lampunya redup. Beberapa bahkan berkedip-kedip, menimbulkan bayangan panjang di dinding. Suara mesin dari area kerja perlahan memudar, berganti menjadi keheningan yang aneh. Hanya terdengar langkah kakiku sendiri. Di tengah lorong, di sebelah kiri, ada sebuah ruangan tua. Papan namanya masih tertempel, ruang jahit 3 api. Tapi semua orang di pabrik tahu, ruangan itu sudah tidak dipakai lagi sejak beberapa tahun lalu. Setelah terjadi kebakaran kecil yang merusak sebagian besar isinya. Dindingnya menghitam, pintunya kusam, dan ada bekas gosong di kusen jendela. Saat aku lewat, mataku sekilas melirik ke arah kaca kecil di pintu. Dan aku merasa ada seseorang duduk di depan mesin jahit di dalam sana. Aku berhenti sejenak, mencoba memastikan, tapi kaca pintu itu buram, membuat sulit melihat jelas. Yang terlihat hanyalah bentuk seperti tubuh membungkuk di meja, tidak bergerak. Aku pikir mungkin itu cuma bayangan. Anehnya, pintu ruangan itu terkunci dari luar dengan gembok tua berkarat. Tidak mungkin ada orang di dalam. Tapi entah kenapa perasaanku mulai tidak enak. Aku mempercepat langkah, melewati lorong itu, dan langsung menuju gudang. Di gudang,
Aku mencoba mengabaikan apa yang kulihat. Aku mencari benang yang diminta, memasukkannya ke dalam kotak, dan bersiap kembali. Tapi saat aku melewati lorong itu lagi, aku mendengar sesuatu, suara mesin jahit, pelan, ritmis, seperti ada yang sedang bekerja di dalam ruangan itu. Aku berhenti di depan pintu, menempelkan telinga, dan memang benar. Suara itu datang dari dalam. Tanganku hampir saja memutar gagang pintu, tapi aku ingat pintu itu terkunci. Saat aku melirik ke arah gembok, gemboknya masih di sana, rapat, seperti tidak pernah dibuka. Aku mundur perlahan, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya kebetulan atau mungkin suara dari ruangan lain yang terdengar seperti dari sini. Tapi sejak malam itu aku mulai memperhatikan bahwa setiap kali aku lewat lorong ini, suara itu sering terdengar. Beberapa malam setelah kejadian itu, aku kembali mendapat giliran shift malam. Malam itu, pabrik terasa lebih sepi dari biasanya. Banyak pekerja izin, sehingga hanya ada sedikit orang di dalam ruangan produksi. Sekitar pukul 2 dini hari, aku sedang sendirian di bagian pemotongan kain. Tumpukan kain besar ada di meja, gunting dan cutter berserakan di sampingku. Semua mesin jahit di area ini berhenti bekerja. Hanya ada suara kipas besar di sudut ruangan yang berputar lambat. Saat aku sedang memotong kain, tiba-tiba terdengar suara yang sangat familiar, suara mesin jahit, pelan tapi jelas. Bukan dari dekat, melainkan dari jauh, dari arah lorong itu, tepat di ruangan jahit yang sudah lama tidak dipakai. Aku berhenti bekerja, menajamkan pendengaran. Ya, tidak salah lagi, itu suara mesin jahit. Ritmenya stabil, seperti ada orang yang sedang menjahit dengan tenang. Tapi anehnya, aku tahu pasti malam ini tidak ada yang ditempatkan di ruangan itu. Rasa penasaran bercampur rasa takut. Aku berjalan perlahan menuju lorong itu. Setiap langkah, suara mesin terdengar. Ketika sampai di depan pintu, aku melihatnya. Pintu masih tertutup, gembok masih terpasang. Tapi dari dalam, suara mesin jahit itu terus berbunyi, seolah ada yang menginjak pedalnya tanpa henti. Aku mencoba mengintip lewat kaca buram di pintu, dan suara itu berhenti. Tiba-tiba, tidak ada apa-apa di dalam, hanya gelap, hening, sunyi, begitu cepat, seperti tidak pernah ada suara apapun sebelumnya. Aku mundur perlahan, jantungku berdetak kencang. Aku tidak tahu apakah yang kudengar barusan benar-benar nyata atau hanya halusinasi. Tapi sejak malam itu, aku mulai percaya ada sesuatu atau seseorang yang masih bekerja di ruangan itu. Rasa penasaranku soal suara mesin jahit itu semakin besar. Malam berikutnya, saat jam istirahat, aku memberanikan diri bertanya pada salah satu pekerja senior bernama Pak Budi. Dia sudah bekerja di pabrik ini lebih dari 15 tahun dan tahu hampir semua seluk-beluknya. Awalnya, dia hanya menatapku lama, tidak langsung menjawab. Wajahnya berubah serius, seperti aku baru saja menanyakan sesuatu yang seharusnya tidak aku tanyakan. Lalu, dengan suara pelan, ia berkata, "Kalau lewat lorong itu, jangan pernah menoleh ke dalam, apalagi kalau dengar suara mesin." Aku terdiam, merasa bulu kuduku mulai berdiri. "Kenapa, Pak?" tanyaku. Dia menghela napas, lalu mulai bercerita. Beberapa tahun lalu, sebelum kebakaran itu terjadi, ada seorang penjahit perempuan
bernama Sari. Dia dikenal rajin dan sering mengambil lembur malam sendirian demi menambah penghasilan. Tapi suatu malam terjadi kecelakaan. Rambut panjangnya tersangkut jarum mesin saat dia sedang menjahit. Dalam sekejap, kepalanya terhentak dan tubuhnya terpaku di mesin. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi selanjutnya. Tapi saat ditemukan, mesin jahit itu masih bergerak meski Sari sudah tidak bernyawa. Di sekelilingnya, kain-kain gosong terbakar akibat percikan api dari mesin yang terlalu panas. Sejak kejadian itu, kata Pak Budi, ruangan tersebut ditutup. Tapi banyak yang bilang saat malam dan pabrik mulai sepi, akan terdengar suara mesin jahit dari dalam ruangan itu. Beberapa karyawan bahkan mengaku melihat bayangan perempuan duduk di meja kerja, membungkuk, rambutnya menutupi wajah. Pak Budi menatapku tajam dan berkata, "Kalau kau dengar suaranya lagi, jalan saja. Jangan coba-coba berhenti atau menoleh. Percayalah, kau tak mau melihatnya." Sejak malam itu, aku mulai benar-benar takut setiap kali mendekati lorong itu. Tapi rasa penasaranku juga makin sulit dikendalikan. Malam itu, aku mendapat tugas mengantarkan gulungan kain ke gudang kecil yang letaknya tepat di ujung lorong terlarang itu. Sejak Pak Budi bercerita, aku selalu berusaha menghindari melewati tempat itu sendirian. Tapi malam ini, mau tak mau, aku harus lewat. Lorong itu sunyi, lampunya berkedip-kedip seperti biasanya. Aku membawa gulungan kain di pundak, mencoba berjalan cepat tanpa menoleh. Tapi saat melewati ruangan itu, entah kenapa mataku bergerak sendiri, melirik ke arah kaca buram di pintu. Dan aku melihatnya. Di dalam ruangan gelap itu, ada sosok perempuan duduk membungkuk di depan mesin jahit. Rambutnya panjang, terurai menutupi wajah. Kedua tangannya bergerak cepat, seolah sedang mengoperasikan mesin. Tapi kain yang ada di meja itu kosong. Jarum mesin bergerak naik turun sendiri tanpa ada kain sedikit pun. Cahaya lampu dari lorong menembus sedikit ke dalam, cukup untuk membuatku melihat kulit tangannya pucat, seperti tidak ada darah yang mengalir. Aku terpaku beberapa detik sebelum akhirnya sadar dan memalingkan wajah. Aku mempercepat langkah, jantungku berdegup kencang. Tapi saat aku hanya berjarak beberapa langkah dari gudang, aku mendengar suara kursi di dalam ruangan itu bergerak. Lalu suara langkah kaki pelan mendekati pintu dari dalam. Suara mesin jahit langsung berhenti. Lorong menjadi hening. Tapi aku tahu ada sesuatu yang kini berdiri di balik pintu itu menghadap ke arahku. Tanpa pikir panjang, aku meletakkan kain di gudang lalu berlari kembali ke area kerja. Sejak itu, aku mulai yakin cerita Pak Budi bukan sekadar omong kosong. Malam itu, suasana pabrik terasa lebih sepi dari biasanya. Hanya ada beberapa pekerja di bagian depan, sedangkan aku lagi-lagi mendapat tugas di area tengah dekat lorong itu. Sekitar pukul 1:30, tiba-tiba seluruh pabrik gelap gulita. Listrik padam. Suara mesin berhenti serentak, menyisakan keheningan yang membuat telinga terasa berdengung. Lampu emergensi di langit-langit mulai menyala, redup, hanya cukup untuk melihat jalan di depan. Aku memandang ke sekitar. Semua pekerja saling menatap bingung. Mandor sibuk memeriksa panel listrik di ujung ruangan. Saat mataku secara tidak sengaja mengarah ke lorong itu, aku langsung terhenti. Karena di tengah kegelapan, dari ruangan jahit yang terbakar itu terlihat cahaya terang. Cahaya seperti lampu meja kerja memancar keluar melalui kaca buram pintu. Bukan hanya itu, dari dalam terdengar suara mesin jahit
jauh lebih cepat dari biasanya, seperti seseorang yang sedang terburu-buru menyelesaikan jahitannya. Aku terpaku. Suara itu semakin cepat, dan di sela-selanya terdengar suara napas berat. Napas itu terdengar jelas, seperti seseorang yang kelelahan atau sedang menahan amarah. Berpikir, mungkin ini hanya mesin yang menyala sendiri, tapi listrik padam. Tidak ada mesin yang seharusnya bisa berjalan. Cahaya di ruangan itu tiba-tiba berkedip, lalu samar-samar bayangan seorang perempuan muncul di balik kaca pintu. Dia membungkuk, rambut panjangnya menjuntai, dan kepalanya bergerak seperti menoleh perlahan ke arahku. Napasnya terdengar semakin keras, semakin dekat. Aku mundur beberapa langkah. Mataku tak bisa lepas dari pintu itu sampai tiba-tiba sesuatu menghantam pintu dari dalam dengan keras. Aku langsung berbalik dan lari ke arah rekan-rekan lain. Aku tidak mau tahu siapa atau apa yang barusan mencoba keluar dari ruangan itu. Beberapa malam setelah kejadian listrik padam itu, aku kembali mendapat giliran shift malam. Entah kenapa, malam ini terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan suara pekerja lain hampir tidak terdengar. Sekitar pukul 2:30, mandor menyuruhku mengambil kunci cadangan dari gudang belakang. Itu artinya aku harus melewati lorong sialan itu lagi. Lorong itu panjang, sempit, dan hawa dinginnya langsung menyergap begitu aku melangkah masuk. Lampu lorong redup, beberapa berkedip pelan, membuat bayangan di dinding seperti bergerak. Saat aku sampai di depan pintu ruangan terbakar itu, tiba-tiba pintunya terbuka sendiri, perlahan, mengeluarkan suara berderit panjang, menusuk telinga. Dari dalam keluar aroma hangus seperti kain terbakar. Aku terpaku di tempat. Gemboknya tidak ada, hilang. Di dalam ruangan itu, mesin jahit tua berdiri di tengah. Lampu meja menyala redup. Padahal listrik pabrik tidak sepenuhnya normal malam itu. Jarum mesin bergerak pelan, naik, turun, tanpa ada yang menginjak pedalnya. Aku melangkah mundur, mencoba menjauh, tapi tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari dalam. Aku melihat bayangan seorang perempuan keluar dari balik mesin. Rambutnya panjang, menutupi wajah. Bajunya compang-camping seperti bekas terbakar. Jantungku berdegup kencang. Aku berbalik untuk lari, tapi kakiku terasa berat. Seperti ada yang memegang pergelangan kakiku dari belakang. Tarikannya kuat, dingin, membuat tubuhku hampir jatuh. Aku meronta sekuat tenaga, dan akhirnya terlepas. Aku lari tanpa menoleh lagi, hanya fokus mencari rekan kerja atau siapapun yang masih terjaga di pabrik itu. Sejak kejadian itu, aku bersumpah tidak akan pernah lagi mendekati lorong itu sendirian. Malam itu, pabrik sedang sibuk. Semua pekerja fokus mengejar target produksi. Jadi aku sedikit lega karena tidak merasa terlalu sendirian. Tapi setelah bekerja beberapa jam, tanganku mulai kotor oleh debu kain dan oli mesin. Aku memutuskan pergi ke ruang ganti untuk mencuci muka. Ruang ganti karyawan terletak di sisi belakang pabrik, dekat dengan lorong yang sudah berusaha kuhindari. Tapi kali ini, aku mencoba untuk tidak memikirkannya. Begitu masuk, aku langsung menuju wastafel. Di atas wastafel itu, ada cermin besar yang hampir menutupi seluruh dinding. Lampu neon di ruang ganti menyala redup, membuat bayanganku terlihat pucat. Aku menyalakan keran, membasuh muka, dan menunduk beberapa detik
Lalu saat aku mengangkat kepala kembali, di cermin tepat di belakangku berdiri seorang perempuan. Rambut panjangnya basah menempel di wajah dan bajunya koyak seperti habis terbakar. Tubuhku langsung kaku. Aku bisa merasakan napasnya dingin menyentuh bagian leherku. Tapi saat aku menoleh, tidak ada siapapun di ruangan itu. Kosong. Jantungku berdegup kencang. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya bayangan atau pantulan dari sesuatu di luar. Tapi saat aku kembali menatap cermin, dia masih ada di sana. Kali ini dia tersenyum. Senyum yang lebar, terlalu lebar, dengan gigi-gigi hitam yang tidak wajar. Perlahan, tangannya yang pucat mulai terangkat, seperti ingin menyentuh bahuku. Cermin itu bergetar, muncul retakan kecil tepat di bagian wajahnya. Aku mundur, menabrak pintu, dan langsung keluar dari ruang ganti tanpa menoleh lagi. Sejak malam itu, aku selalu menghindari cermin besar itu. Entah bayangan siapa yang sebenarnya terlihat di sana. Malam itu, entah kenapa, dari awal masuk kerja, perasaanku sudah tidak enak. Hawa di pabrik terasa lebih dingin dari biasanya, seperti ada angin yang terus-menerus bertiup dari arah lorong itu. Aku mencoba mengabaikannya dan fokus pada pekerjaan. Tapi sekitar pukul 3 dini hari, tiba-tiba semua mesin berhenti bersamaan. Hening, sunyi, bahkan suara kipas pun tidak terdengar. Lalu, dari ujung lorong terdengar langkah kaki. Lambat, berat, disertai suara seperti logam yang diseret di lantai. Aku menoleh, dan di sanalah aku melihatnya. Sosok perempuan itu keluar dari ruangan terbakar. Rambut panjangnya menutupi hampir seluruh wajah. Bajunya compang-camping, hitam di beberapa bagian seperti bekas terbakar. Tangannya menggenggam sesuatu, potongan jarum mesin jahit yang bengkok. Dia berjalan perlahan, setiap langkahnya meninggalkan bekas basah di lantai seperti jejak air. Kepalanya miring ke samping, lalu sedikit demi sedikit dia mengangkat wajahnya. Matanya hitam pekat, tidak ada bagian putihnya, mulutnya terbuka, terlalu lebar, seolah rahangnya patah. Dari mulut itu keluar suara, seperti erangan bercampur tawa lirih. Aku terpaku di tempat, badanku menolak untuk bergerak. Dia terus mendekat, jaraknya kini tinggal beberapa meter. Tiba-tiba, lampu emergensi mulai berkedip, dan di setiap kedipan cahaya, posisinya berubah lebih dekat dan lebih dekat. Aku terpaku di tempat, badanku menolak untuk bergerak. Dia terus mendekat, jaraknya kini tinggal beberapa meter. Tiba-tiba, lampu emergensi mulai berkedip, dan di setiap kedipan cahaya, posisinya berubah lebih dekat dan lebih dekat. Aku menjerit dan berlari sekuat tenaga keluar dari pabrik tanpa menoleh lagi. Malam itu menjadi malam terakhirku bekerja di sana. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi menginjakkan kaki di pabrik itu. Tapi, rasa penasaran tetap menghantuiku. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat pesan dari seorang teman yang masih bekerja di sana. Pesan itu singkat, hanya berisi, "Kau benar, dia ada di sini," dan disertai foto buram yang membuat darahku membeku. Di foto itu, terlihat lorong gelap pabrik, dan di ujungnya, samar-samar, ada sosok perempuan dengan kepala miring, rambut menutupi wajah, berdiri tepat di bawah lampu emergensi yang berkedip. Temanku bercerita bahwa setiap pekerja baru pada minggu pertamanya selalu mendengar suara langkah kaki dan derit logam di tengah malam. Beberapa mengaku melihat bayangan perempuan itu masuk ke ruangan terbakar lalu hilang. Yang paling menakutkan, beberapa pekerja mengaku
merasa diikuti saat pulang kerja. Mereka mendengar suara langkah yang sama, bahkan setelah keluar dari area pabrik. Kini, kabarnya pabrik itu masih beroperasi. Tapi, ada satu aturan tak tertulis yang semua pekerja tahu. Jangan pernah melihat ke ujung lorong jika lampu mulai berkedip. Karena jika kau menatapnya terlalu lama, dia akan tahu di mana rumahmu. Itulah kisah nyata dari seorang pekerja pabrik yang sampai hari ini masih dihantui sosok misterius di lorong gelap. Apakah itu arwah penasaran atau sesuatu yang lebih mengerikan? Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, jika suatu malam kau bekerja lembur di pabrik, lalu lampu mulai berkedip, jangan pernah melihat ke ujung lorong, karena dia mungkin sedang menunggumu. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian punya pengalaman mistis serupa, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena masih banyak kisah nyata menyeramkan yang akan saya ceritakan.